Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty God and loving Father, we thank you that it is in the name of Jesus that we come into your presence. Ya Allah, Tuhan kami yang maha besar dan yang sangat mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur bahwa di dalam dan melalui Yesus Kristus kami boleh datang ke hadirat-Mu. Lord, our hearts echo the words of this hymn we have been singing. Hati kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan sukacita di dalam Engkau oleh lagu yang baru saja kami. To God be the glory, great things He has done. Hanya kepada Allah lah seluruh kemuliaan untuk segala hal yang begitu besar yang dilakukannya. Help us, Lord, never to forget the many great things you did through the person of Jesus Christ. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak pernah melupakan untuk banyak hal yang begitu besar yang Engkau telah lakukan melalui anak-Mu Yesus Kristus. And help us always to be thankful to you. Dan tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. We come in the spirit of submission to your word. Speak, Lord, to the hearts of each one. Dengan hati yang sungguh-sungguh merendah kami datang kepadamu. Ya Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu kepada kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Today we come to the fourth and the fifth of these letters that Jesus addressed to the seven churches. Jadi pada hari ini kita akan memasuki surat yang keempat dan yang kelima dari gereja yang mendengarkan firman Tuhan dari So Yesus Kristus. please turn with me and I invite Augustinus to read chapter 2 beginning verse 18 down. Jadi mari kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan mulai ayat 18 sampai dengan ayat 29. Kepada jemaat di Tiatira. Pada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dari semua jemaat akan mengetahuinya, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menangguhkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. As I mentioned, when we study these letters to the seven churches, we must always bear in mind the immediate context. That means what these letters meant to the people in those churches. Nah, saudara, sebagaimana yang saya katakan semula, bahwa pada waktu kita mempelajari surat kepada jemaat-jemaat ini, maka kita harus melihat bahwa ada satu peristiwa ini juga merupakan satu berita yang langsung dialami oleh jemaat pada waktu itu. We've been trying
to understand the type of problems they were facing, the challenges that were before them, their successes, their failures. Kita berusaha untuk memahami masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi, juga kesuksesan-kesuksesan mereka dan juga kegagalan-kegagalan mereka. And then only having seen what the Lord was really trying to say to them, we have tried to apply these teachings to us. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka, mari kita berusaha untuk bisa mengaplikasikan ke dalam hidup kita. Now today, as we turn to this church at Thyatira, we find that in fact of the 7 churches, this was the least important. Dan saudara, kalau kita melihat ketujuh gereja ini, ternyata gereja di Thyatira ini adalah gereja yang mungkin yang paling kurang penting. Purely from a social point of view, nobody would have thought very much about this city of Thyatira. Dan saudara, dari sudut sosial saja, tidak begitu banyak orang yang menaruh perhatian terhadap kota ini. There was no worship of Caesar there. There was no persecution of the believers. Di situ tidak ada penyembahan kepada kaisar, dan juga tidak ada penyiksaan atau penderitaan yang terhadap orang-orang yang percaya. And yet we find that this is the longest of the 7 letters. Nah, saudara, tapi kita menemukan bahwa dari ketujuh surat ini adalah yang paling panjang. You know, usually if there is something that is not very important, we won't spend too much time describing that thing. Ya, biasanya saudara, kalau untuk sesuatu yang kurang penting, kita tidak akan mungkin mengambil waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya. But the fact that John the Apostle, under the direction of the Lord Jesus Christ, has written such a long letter means that there is something important for us to learn too. Tetapi saudara, Rasul Yohanes di sini di bawah pimpinan, di bawah tuntunan Yesus Kristus, dia menulis begitu panjang kepada jemaat di Thyatira, yang berarti ada sesuatu yang sangat penting di balik semua ini. Sometimes when I visit a city, I usually ask the question, what are the places that tourists go to? Biasanya kalau saya mengunjungi satu kota, saya akan bertanya, mana tempat yang biasanya turis itu ingin ke sana? It gives you some idea as to what are some of the interesting, what are some of the special features in that particular city. Jadi coba berikan kepada saya itu ide-ide yang bagus dan pemandangan-pemandangan yang bagus yang di kota tersebut. The special thing about the city of Thyatira is that there were many trade associations or trade guilds. Dan saudara, yang menarik, yang sangat khusus dalam kota Thyatira ini adalah begitu banyak organisasi-organisasi perdagangan di situ. Today you find that in the midst of much growth in businesses in East Asia, many countries, rapid increase in trade associations. Dan kita melihat misalnya di dalam perkembangan bisnis yang sangat cepat sekali, misalnya di Asia Timur, banyak tempat, banyak kota sekarang itu sangat dipenuhi oleh asosiasi-asosiasi perdagangan. Timber merchants have their own trade associations. Jadi contoh misalnya juga perkayuan, mereka punya asosiasi sendiri. Contractors have their trade associations. Jadi kontraktor juga mereka mempunyai asosiasi sendiri. Coffee sellers have their own trade associations. Jadi kopi juga mereka mempunyai asosiasi sendiri. And all this is to bring about better networking among those who are involved in that particular industry, and to see how they can help that industry to develop even more. Dan saudara, asosiasi-asosiasi ini apakah bertujuan untuk membangun satu networking di antara mereka, pengusaha-pengusaha yang ada dalam perkopian misalnya, tapi juga untuk berusaha bagaimana cara mengembangkan industri mereka masing-masing. So it was in the early days. There were many trade associations. I imagine that there was also a tent makers association. Dan saudara, pada gereja mula-mula begitu banyak asosiasi-asosiasi perdagangan. Dan juga ada satu hal, saudara, para tent makers itu pembuat tenda juga, mereka itu mempunyai satu asosiasi.
Maybe a carpenters association, Ya, juga tukang kayu, asosiasi tukang kayu. woolen industry trade association. Jadi industri wool, asosiasi industri wool. Now, one of the things about these trade associations, like even today, is that very often they have feasts, special meals, special dinners, special functions, and often held in temples. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Asosiasi-asosiasi seperti ini biasanya mempunyai satu arti yang khusus, mempunyai satu tujuan yang sangat khusus, dan biasanya pertemuan-pertemuan mereka kadang-kadang dibuat di kuil-kuil. Could be that in those days they did not have facilities like this, nice big restaurants, and only the temples had big halls. Ya, jadi pada zaman itu saudara-saudara belum ada tempat seperti ini, juga belum ada restoran-restoran yang bagus untuk tempat pertemuan, dan satu-satunya tempat yang paling bagus untuk rapat mereka atau pertemuan mereka ya di kuil. Or more likely than not, very often these special feasts will link up with various temple activities, including offerings to idols. Dan biasanya pertemuan-pertemuan asosiasi ini itu dihubungkan juga dengan upacara-upacara atau peringatan-peringatan tertentu di dalam kuil-kuil tersebut, dan biasanya juga ada hubungannya dengan mempersembahkan suatu kepada berhala-berhala. And asking of this god or that goddesses to bless that particular trade industry. Dan saudara-saudara juga meminta kepada dewa-dewa yang ada di di kuil tersebut untuk memberkati asosiasi-asosiasi ini. And again, very often there were people begin to drink, become drunk, and all kinds of immoralities begin to take place. Dan dalam pertemuan-pertemuan asosiasi tersebut biasanya mereka mulai minum-minum sampai ada yang mabuk-mabuk, dan peristiwa-peristiwa yang immoral, perbuatan yang immoral khususnya dalam bidang seksual terjadi di tempat itu, di kuil-kuil itu. You know, even today sometimes, I'm not a businessman, but even among professional dinners, sometimes it can slip downwards. Ya, pada zaman ini juga hal itu bisa terjadi ya. Saya bukan seorang bisnismen, tapi bisa kelihatan banyak kali pertemuan-pertemuan yang terjadi, misalnya makan malam yang dilakukan di dalam pertemuan-pertemuan bisnis biasanya menjurus kepada hal-hal yang negatif. I remember many years ago, my wife and I were invited to this medical dinner, very important medical dinner, many guests, important people were there. Dan saudara, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya diundang bersama istri saya untuk satu pertemuan dan makan malam, dan di situ banyak orang-orang yang penting yang hadir dalam acara tersebut. Very nice food, very good conversation across dinner table. Dan saudara-saudara, makanan yang sangat enak sekali dan juga diskusi yang sangat menarik sekali kami lakukan di sekitar meja. And then as the dinner progressed, different items began to make presentation, very good items too. Dan sesuatu acara-acara yang dibuat juga sangat menarik, begitu banyak hal yang baik yang dilakukan pada waktu itu. And then after the VIPs, important people had begun to leave, we were still sitting on, we didn't know what was going to happen, then came on different shows. Dan saudara, kemudian orang-orang yang penting ini mulai meninggalkan tempat makan malam tersebut, dan kami menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba mulai ada pertunjukan yang khusus. And as the show progressed, less and less clothing came onto the stage. Dan acara itu makin lama, acara tersebut yang pertunjukan tersebut, makin lama itu kok baju makin dilepas. My wife and I felt very difficult, and halfway through we just had to leave. Dan saudara-saudara, kami berdua suami istri melihat hal ini sangat sulit sekali, dan di tengah-tengah pertunjukan ini kami meninggalkan tempat tersebut. How difficult it would have been for Christian businessmen of that time in the city of Thyatira. Dan saudara-saudara, bagaimana kita melihat, coba kita bayangkan bagaimana sulitnya untuk menjadi seorang businessman Kristen di kota Thyatira pada waktu itu. That was their point of contact. This is where all these businessmen met together. Dan saudara, itulah konteks mereka, di mana ada pertemuan antara pedagang-pedagang pada waktu itu. Actually, I should not use the word businessmen, because there were also business women. Ya, sebenarnya saya nggak begitu tepat menggunakan kata businessman, karena juga kan ada pengusaha-pengusaha wanita ya di situ. You know, in Acts chapter 16, we are told when Paul came to the city of Philippi,
there was one lady who was converted, Lydia. Dan saudara-saudara, Anda ingat bagaimana di Kisah Rasul juga diceritakan ketika Paulus dalam perjalanan misinya, ada seorang wanita yang bertobat yang bernama Lydia. And she was a seller of purple clothing. And that city of Thyatira was well known for this dye and for this type of industry. Dan saudara-saudara, Lydia ini punya bisnis untuk menjual kain sutra. Ya, kain sutra betul ya? Ya, jangan lupa saya. Kain sutra, dan bahan perdagangan ini adalah satu bahan perdagangan yang sangat terkenal sekali di kota Thyatira. And so there were business women, not just businessmen, business people, trade, guilds. I wonder how Lydia felt whenever she went back to her hometown, how she witnessed for Jesus Christ in that kind of a situation. Dan dia, saudara, kita tahu bahwa Lydia ini kan berasal dari Thyatira. Dia adalah seorang pengusaha wanita. Dan ketika dia menjadi Kristen dan ketika dia kembali ke kotanya, bagaimanakah dia akan menghadapi orang-orang di situ dan bersaksi? You see, the pressure was there on the people of that time to conform to the lifestyle and to the standards of the world. Dan saudara-saudara, pada waktu itu kita melihat ada satu tekanan yang luar biasa kepada orang-orang Kristen yang ada di situ. Bagaimana supaya mereka berkompromi dan mengikuti cara hidup dunia yang ada di tempat itu. Last week I was speaking at a medical conference and it gave me to speak from Romans chapter 12. Minggu yang lalu saya baru berbicara di camp medis, ya, pertemuan dokter dan dokter gigi dan mahasiswa kedokteran, di mana saya membicarakan tentang Roma pasal 12. And remember what Paul says at the beginning of that chapter, do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Di mana dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah kamu diperbaharui dalam hidupmu. Paul knew what it was, the world trying to squeeze God's people into a mold of his own making. Dan saudara-saudara, Paulus tahu bahwa dunia ini berusaha sedemikian rupa untuk mencekik dan menekan sedemikian rupa umat Allah. Dan dunia ingin supaya umat Allah ini menjadi serupa dengan dunia ini. Now this letter, coming back again, notice how the Lord begins with the word of commendation. Dan saudara-saudara, kita melihat di sini demikian juga halnya bagaimana Tuhan di sini juga berbicara kepada jemaat di Thyatira, dan dia memulai dengan satu peringatan yang sangat baik sekali. Verse 19 he says, I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, that you are doing now nothing more than you did at first. Di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, ayat 19, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Very similar in terms of expression with the letter to the Ephesian church. Ya saudara, hampir ekspresi yang sini kelihatan sekali hampir sama dengan surat yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus. Jesus almost says the same things in verse 2. Ya saudara, dikatakan hampir sama dengan ayatnya yang kedua di Efesus di Wahyu 2. I know your deeds, your hard work and your perseverance. Pasal 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Here a little bit more balanced than what was given to the church at Ephesus. Di sini saudara lebih seimbang daripada peringatan atau perkataan yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus. They not only have deeds of faith, but they also had love for one another. Dan saudara, mereka tidak hanya melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi juga mereka mencintai saudara-saudara seiman. But as we read further, it would appear that this commendation was true only of a select group of believers. Tetapi saudara-saudara, kata-kata penghiburan dan ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. I say this because the Lord then goes into making a serious charge against that church. Tetapi saudara, kemudian kita melihat lebih jauh lagi, ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat keras sekali terhadap gereja di Thyatira. Verse 20, ayat 20. Nevertheless,
I have this against you. You tolerate that woman Jezebel. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. How sad and how serious this charge is. Saudara, bagaimana seriuskah peringatan ini, teguran ini? Now who was this woman Jezebel? Siapakah wanita ini, yaitu Isabel? Those of you who know your Old Testament history will recall that she was a Gentile princess. Dan kalau Anda mengenal perjanjian lama, Anda tahu bahwa dia adalah ratu, tapi seorang ratu yang berasal dari orang kafir. She was from Phoenicia and she was a wicked person. Dia berasal dari Libanon, ya, Phoenicia itu Libanon, dan dia adalah wanita yang jahat. You know, today whenever people they want to describe some people in a religious group who want to advocate violence and to stamp out other religions and so on, sometimes the word extremist is used. Dan saudara, biasanya pada zaman ini kalau orang-orang tuh ingin menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan seorang di tengah-tengah masyarakat yang jahat, biasanya kata yang dipakai adalah kata ekstremis. You may say that Jezebel was the extremist of the extremist. Jadi mungkin Anda bisa mengatakan bahwa Isabel ini adalah ekstremis dari ekstremisnya, yang paling ekstremis. If I were to borrow a phrase on Saddam Hussein, the mother of all extremists. Jadi mungkin ini ibunya ekstremis, ya, yang melahirkan ekstremis. She not only wanted to introduce the worship of Baal amongst the people of God, but she actively went against the belief in Jehovah God. Nah, saudara, dia tidak hanya aktif memberikan pengajaran-pengajaran supaya mereka menyembah Baal yang kita lihat dalam perjanjian lama. Isabel tidak hanya mengintrodusir dan memaksa orang untuk berbakti kepada Baal, tapi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang, ya, orang-orang yang percaya kepada Allah Jehovah. The sad thing was that the king of Israel had married this woman. Tapi saudara, satu hal yang sangat menyedihkan, Raja Israel menikahi wanita yang macam ini. You see, you have led a person like this, extremist of the extremists, into the life of God's people. Saudara, satu hal yang sangat menyedihkan yang kita lihat bagaimana raja ini membawa wanita yang sangat ekstrim ini ke tengah-tengah umat Allah. And in a very systematic way, she went about killing all the various teachers and prophets of Jehovah God. Dan kita tahu saudara dalam sejarah Israel bahwa Isabel secara sistematis membunuh para imam, para pemimpin-pemimpin agama, juga para nabi-nabi. Even Elijah, the great prophet, stood in fear of her and had to run for his life. Kita masih ingat saudara bagaimana nabi besar seperti Elia pun terpaksa melarikan diri karena takut terhadap wanita ekstremis ini. You know, the biblical record says in the book of Kings that there was never any other king, Ahab, that had led Israel to fall so low as him during this period. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Raja-Raja di situ kita melihat bahwa tidak ada raja satupun juga di mana periodenya di mana umat Israel benar-benar jatuh sangat dalam sekali dalam ibadah mereka. And there was a person like that in the church at Thyatira. Dan saudara, ada orang yang seperti itu di tengah-tengah jemaat Thyatira. Itu seperti Isabel. Not only that, it says that you tolerate this woman Jezebel. Tidak hanya demikian, dikatakan di sini bahwa engkau mentolerir wanita itu, pengajaran wanita tersebut. She calls herself a prophetess, and by her teaching she misleads my servant into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Yang menyebut dirinya Nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Now these were some of the things that went on in the feasts, in the dinners organized by the trade associations. Nah, saudara, apa yang diceritakan di sini adalah hal-hal yang
terjadi biasanya di dalam pertemuan-pertemuan asosiasi perdagangan. Ini kuil-kuil itu. And there was this person, I don't think her name necessarily was Jezebel, because the word Jezebel had become such a terrible word that no decent parent would want to call their daughter Jezebel. But her character of this person was like that. Nah, saudara, tentu saja nama wanita ini bukan Isabel ya, yang ada di Thyatira. Sebab mana mungkin orang tua mau memberi nama anaknya, sudah tahu nanti kalau anak dinamain Isabel nanti aduh beban orang tua besar sekali. Dan tapi saudara, yang dimaksudkan di sini bahwa wanita yang ada di tengah-tengah jemaat Thyatira ini adalah wanita yang mempunyai karakter yang mirip, bahkan mungkin sama persis dengan Isabel. And she was spreading a kind of a teaching among God's people that it was all right to conform to the practices of the world. Dan dia saudara merencanakan dan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa tidak menjadi masalah untuk mengkompromikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Worse still, it appears that she was able to give some theological or biblical reason that it was all right to do so. Dan saudara, yang sangat menarik sini kita melihat dia masih memberikan landasan-landasan teologis atau landasan-landasan firman Tuhan bahwa tidak menjadi masalah melakukan perbuatan-perbuatan yang immoral seperti itu. Now I say this because if you look at verse 24, the last part, I say to the rest of you in Thyatira, do not hold on to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Thyatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Now this expression, deep secrets, is a technical term that has association with certain sects at that time that claim they have special secrets of spirituality. Jadi saudara, yang dimaksudkan dengan seluk-beluk iblis di sini yaitu satu terminologi yang teknis ini ya, satu istilah teknis di sini yang menggambarkan tentang apa yang mereka lakukan pada waktu itu oleh asosiasi ini, khususnya yang berhubungan dengan seks pada waktu itu. Indeed, you find that some of the writings of Paul, the book of Colossians is a good example. You find that some of these deep mysteries and secrets, these teachings had also affected other churches. Dan Anda melihat misalnya surat-surat Paulus misalnya kepada Kolose misalnya, kita melihat bahwa pengajaran-pengajaran seperti ini juga berakibat kepada jemaat-jemaat itu. One of the fundamental points of these teachings was the dissociation of the person, the body and the spirit. Dan saudara, apa inti daripada pengajaran ini? Yaitu untuk membuat satu pembedaan yang sangat jelas sekali antara tubuh dengan roh, memisahkan tubuh dan roh. The spirit, the inner man, that is spiritual, that is good. The body is irrelevant. Dan saudara, roh yang ada di dalam manusia itu adalah hal yang sangat penting sekali, hal yang baik, tetapi tubuh itu tidak berguna. As long as your spirit, your soul is saved, it didn't matter what happened, what you did with your body. Jadi sepanjang rohmu itu selamat, itu nggak jadi masalah. Apapun yang Anda lakukan dengan tubuhmu itu nggak jadi masalah, asalkan rohmu itu selamat. Now, with that kind of a teaching undergirding her influence, you can see how easy it was for some of the business people of that time to be influenced by what went on in these temple feasts. Dan saudara, dengan dasar pengajaran yang seperti ini, dengan dasar pengajaran ini begitu mudahnya, bagaimana begitu mudahnya pedagang-pedagang pada waktu itu dalam pertemuan-pertemuan asosiasi mereka di kuil-kuil tersebut untuk mengikutinya. Now it says here that they practice sexual immorality and the eating of food offered to idols. Yaitu disebut di sini, yaitu mereka mempraktikkan zina di sini atau hubungan seks bebas dan juga memakan makanan persembahan yang dipersembahkan pada berhala. Already yesterday I mentioned that this plainly is against what the Jerusalem Council had declared in Acts chapter 15. Seperti kemarin saya katakan bahwa
perbuatan-perbuatan di sini seperti kemarin, perbuatan-perbuatan seperti ini benar-benar secara jelas menentang keputusan dari sidang pemimpin-pemimpin Kristen yang terjadi di Yerusalem yang disebutkan di Kisah Rasul pasal 15. God's word has said this was wrong, and Jezebel says is all right. She is a prophetess. Dan saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar. Tetapi Isabel mengatakan sebagai seorang nabi mengatakan ini tidak apa-apa. You know, there are many false prophets and false prophetess in the world. Nah, saudara, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa begitu banyak nabi dan nabiya yang palsu di dunia ini. And that's why we need again and again to ground ourselves in the word of God and not just listen to what this says and what that says. Karena itu saudara, itu satu hal yang sangat penting sekali bagi setiap kita untuk sungguh-sungguh menggali dan mendalam sekali di dalam firman Allah. Dan jangan sampai kita hanya mendengar apa yang dikatakan oleh orang dari sana sini. You remember in the letter to the church at Pergamum, they also have fallen into similar rebellion against God. Food and sexual immorality. Saudara, kalau sama halnya yang kita lihat seperti kemarin di gereja di Pergamus, di mana mereka melakukan hal yang sama, yaitu memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan juga hubungan seksual. But there is one difference here, important difference here between these two churches. Tapi ada hal yang sangat penting, saudara, perbedaan di sini antara dua gereja ini. And that is, this church had previously been given a chance to repent, and she have refused to do so. Dan saudara, gereja di sini adalah, kalau kita melihat di sini, mereka diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka menolak untuk melakukan hal itu. Verse 21 says, I've given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. Ayat 21 di situ dikatakan, pasal 2 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dan dari zinanya. She is unwilling because she thinks that she is standing on firm ground. She thinks that she has a teacher. She thinks that she has a prophetess in this woman called Jezebel. Mengapa mereka itu tidak mau bertobat dan tetap bertahan dengan apa yang mereka yakini itu benar? Karena mereka mempunyai nabi sendiri, nabiya sendiri, mereka mempunyai guru sendiri, yaitu Isabel. So it is not a sin that have fallen into by chance, it is by choice. And that's why the word you tolerate that woman, Jezebel. Jadi saudara-saudara, dosa di sini yang kita melihat, yang dijelaskan di sini, bahwa dosa ini bukan sesuatu yang terjadi karena secara kebetulan. Tetapi dosa ini terjadi di sini sebagai satu pilihan. Dengan jelas orang itu memilih untuk melakukan dosa itu. You know, this word tolerate is in a way also a medical expression. Dan saudara, kata toleransi di sini itu ada satu ekspresi medis di sini. The body sometimes can develop tolerance to certain substances that previously it was intolerant. Jadi saudara, bahasa yang dipakai ini karena bahasa medis, yaitu kadang-kadang tubuh manusia itu biasa-biasanya dalam perkembangannya ada saat-saatnya di mana tubuh itu melakukan toleransi yang sebelumnya sebenarnya dia tidak bisa mentolerirnya. I remember some years ago I attended a 3-day seminar teaching course on hospice care for the dying. Dan saudara, few months? Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya mengikuti satu seminar tentang bagaimana memelihara atau bagaimana menolong mereka yang sedang dalam proses meninggal dunia. Jadi orang yang namanya dying itu hampir mati, kira gitu, menuju kepada kematian. And of course there are some sad to say terminal illness maybe as a result of cancer, widespread pain, discomfort. Dan saudara, seperti jadi orang-orang yang berada di nama terminal illness itu adalah orang-orang yang sudah menjelang pada kematian dengan disebabkan oleh beberapa penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. And those who have had much experience in this field felt strongly we should not hesitate to give morphine. Dan saudara, beberapa dari mereka ini tidak ragu-ragu untuk memberikan morfin ke dalam orang-orang yang mengalami sakit tersebut.
I remember one of the speakers went on to say there are times when they have had to give doses up to 1,600 milligrams per day. Dan saudara, ada seorang pembicara yang mengatakan bahkan ada satu saat di mana kami memberikan satu dosis kepada pasien itu sampai dengan 1.600 ya, cc ya untuk satu hari. Now that made me sit up, made me surprised. Yang membuat saya sangat kaget sekali ya. Because I remember as a student and then later on as a houseman, never to give beyond 1/4 half grain. That means 15 or 30 milligram at most. Saya masih ingat saudara sebagai seorang dokter ya, sebagai seorang dokter bahwa selalu diberikan peringatan jangan sampai memberi lebih dari 15 miligram. The fear of depressing respiration and may even cause death to the person. Dan saudara, tapi ketakutan yang dialami dan tekanan yang dialami oleh orang seperti ini, dan saudara terpaksa orang itu sampai diberi miligram yang sangat tinggi. You know, if I had to give someone 15, all right, but 30 milligram, my hands will be already shaking and wondering whether this person could take that dose and the side effects. Bahkan memberi 15, apalagi 30, tangan saya itu sudah sudah bergetar untuk apakah orang ini mampu nggak nanti dengan diberi dosis yang tinggi seperti ini. But the jump from 30 milligram to 1,600 milligrams per day. Tapi Anda melihat ini bagaimana lompatan yang dilakukan oleh dokter ini dari maksimum 15 ini diberi di atas, bahkan di atas 1.600. And then the specialist answer the question, yes, because the body has learned to build up tolerance to it. Dan saudara, kemudian spesialis ini, dokter spesialis mengatakan, ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tubuh itu berkembang dan sudah biasa mentolerir. And so what the body at the beginning could not tolerate, now after some time has built up tolerance to very high doses. Dan saudara, tubuh orang itu sebenarnya semula tidak mampu untuk menerima dosis yang besar itu, tetapi perkembangannya demi perkembangannya akhirnya dia tubuhnya sanggup mentolerir dosis yang sangat besar tersebut. And this is the problem that the church at Thyatira is facing here. Dan inilah saudara masalah yang dihadapi oleh jemaat di Thyatira. He had begun to build up such a high level of tolerance Di mana that he had allowed himself to be no different from the world. Dan saudara, inilah yang dialami oleh jemaat di Thyatira, di mana ada satu pertumbuhan perkembangan toleransi mereka dan makin besar sehingga jemaat di Thyatira itu tidak ada bedanya sama sekali lagi dengan dunia. And that's why Jesus here has to issue such a strong warning, verse 22 right down to verse 25. Dan kita lihat bagaimana Yesus memberikan satu peringatan yang keras sekali dalam ayat 22 sampai dengan 25. Jesus calls the church to come in repentance and come back to himself. Dan di mana Yesus memanggil mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. A permissive church is a sick church. Dan dia mengatakan bahwa gereja yang toleran itu adalah gereja yang sakit. The only good thing about this church is that there were still some people. You know, that's why he says in verse 24, now I say to the rest of you in Thyatira, those who do not hold to the teaching of Jezebel. Tetapi saudara yang sangat menarik, di tengah-tengah jemaat yang makin toleransi ini, ternyata ada sekelompok orang yang sangat setia. Ini disebut dalam ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Thyatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Yes, dear friend, in the midst of a fallen church like that, there was still a small group of people referred to here as the rest, who have not followed the teaching of Jezebel. Saudara, satu hal yang sangat menarik sekali dalam gereja di Thyatira ini, ternyata di balik semua peristiwa ini, di mana makin banyak toleransi yang dilakukan oleh banyak orang di jemaat itu, ternyata ada sekelompok orang yang masih setia kepada Yesus Kristus. Dear friends, we must never give up hope for the church of Jesus Christ, the people of God. Dan karena itu saudara, kita tidak boleh menyerah dengan
gereja kita dan juga dengan umat Allah. You may come from a church that seems to have gone way out from God's word. Anda mungkin berasal dari satu gereja di mana sudah menyimpang dari pengajaran firman Tuhan. You may come from a church where it seems as if it was half dead. Atau mungkin Anda berasal dari gereja yang sudah pingsan, yang sudah setengah mati. But dear friends, even in the midst of that, there will be a remnant, a small group of people who hold on to God and Jesus Christ. Tetapi saudara, biarlah di tengah-tengah gereja seperti ini, jadilah orang-orang yang menjadi satu kelompok, walaupun kecil jumlahnya, yang terus setia mengikuti kebenaran firman Tuhan. I remember as a student in the 1950s, how that there was a great conflict that went on between liberal theology and evangelical theology in the churches. Ya, saya masih ingat pada tahun 50-an ada satu pertentangan yang keras sekali antara kelompok Injili dan kelompok liberal. And there were those who went calling upon all us as students, leave your church. Because your pastor is liberal, because your board is liberal, because they don't teach from the word of God. Dan pada waktu itu saudara, banyak orang yang menyerukan, tinggalkan gerejamu, keluar dari gerejamu karena pendetamu makin liberal, dan juga majelis-majelismu dan pengurus-pengurus di gereja semuanya tidak lagi mengikuti kebenaran firman Tuhan. Because they deny the word of God, they don't believe in the resurrection of Jesus Christ. Karena mereka menentang kebenaran firman Allah, mereka tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus Kristus. I remember attending one such meeting, and one day that pastor, of all things, on Christmas Day, he said, "Of course today none of us believe in the virgin birth of Christ." Dan saudara, dia kemudian pada waktu peringatan Natal, saudara, dalam acara Natal, tiba-tiba ada seorang pendeta berkata bahwa tidak semua dari kita ini tentu saja tidak percaya lagi tentang kelahiran Yesus Kristus, yaitu dia How lahir dari sad the situation was, and so there was this call, give up hope, leave the churches. Dan karena itu saudara, di mana dikatakan ini adalah tidak ada lagi harapan, tinggalkanlah gereja itu. Some did, some left. Sebagian dari mereka melakukan ini, meninggalkan gereja-gereja. But thank God, the majority chose not to. Tetapi mayoritas dari mereka memilih untuk tidak meninggalkan gereja. Like here, the rest, that small, no matter how small the remnant is, holding on faithfully to the word of God, continuing to teach in the Sunday school, continuing to help in the youth fellowship work. Dan saudara, seperti di sini, contoh yang di sini adalah ada satu kelompok kecil, sisa yang kecil, yang tetap setia kepada Tuhan, yang terus aktif di dalam pelayanan gereja, ya, entah itu sekolah minggu atau di pelayanan kaum muda. And over the years, we have seen how, as a result of the faithful testimony of these, the rest, he has begun to influence whole churches, and now is beyond recognition. Dan saudara, akibat kesetiaan yang seperti ini, apa yang terjadi? Kesaksian mereka itu justru pengaruh mereka makin lama makin terasakan. Dan apa yang terjadi sekarang itu ada benar-benar di luar perkiraan. And so Jesus addresses his message to this small remnant and calls upon them to be faithful to God's word. Jadi yang dimaksudkan tadi itu adalah peristiwa yang di Singapura. Jadi terjadi perubahan yang drastis. Gereja-gereja yang liberal satu persatu justru dirubah menjadi gereja yang sungguh-sungguh setia kepada firman Tuhan. Dan panggilan ini sekarang ditujukan juga hal yang sama dasarnya kepada jemaat di Tiatira. You know, in the last part of verse 24, and Jesus here in parenthesis says, I will not impose any other burden on you. Dan saudara, dikatakan dalam ayat 24 bagian akhir, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. This expression, any other burden, is similar. It's taken from Acts 15 verse 28, the Jerusalem letter. Jadi istilah yang dipakai di sini yaitu tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, yaitu istilah yang sama, kalimat yang sama yang diucapkan oleh berdasarkan hasil pertemuan, yaitu surat yang ditulis berdasarkan hasil pertemuan di Yerusalem. Remember, in the council in Jerusalem, after having debated this big issue as to whether Gentiles needed to be circumcised or not, it stated, no, salvation is by faith, repentance in Jesus Christ.
Dan saudara, kita mengingat bahwa di sidang Yerusalem yang disebutkan di dalam Kisah Rasul 15, di mana terjadi perdebatan yang luar biasa. Apakah keselamatan itu ditentukan oleh sunat atau tidak? Dan kemudian mereka menyimpulkan tidak, bahwa keselamatan bukan oleh karena sunat, tetapi oleh karena pertobatan kepada Yesus Kristus. There is nothing that many women can do to add on to the finished work of Jesus Christ. Dan saudara, tidak ada satupun juga yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk menambah atau untuk menyempurnakan pekerjaan Yesus Kristus. But it doesn't mean we live careless lives. Tapi itu tidak berarti kita akan hidup sembarangan, sembrono. Dan saudara, karena itu surat itu yang ditulis oleh jemaat oleh sidang itu kepada jemaat-jemaat di luar Israel, mengatakan kami tidak mau menambah beban lain kepadamu. And so Jesus here draws the attention of the rest in the church at Thyatira to God's given word. Dan saudara-saudara, jadi Yesus di sini, kembali Yesus di sini mengingatkan kepada jemaat di Thyatira, yaitu sekelompok kecil, untuk kembali memberi perhatian kepada firman Tuhan. And then the Lord gives words of hope. Dan kemudian Tuhan memberi kata-kata pengharapan. First of all, a quotation from Psalms 2 verse 8 and 9. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery. Jadi saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus kemudian mengutip dari Mazmur, kitab Mazmur. Anda lihat referensinya di belakang, di mana dikatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. And there, in the original, going back to the Psalms, the people of God are surrounded by hostile nations. They are out to crush Israel. Dan saudara, kata-kata ini latar belakangnya adalah pada waktu itu umat Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang sangat jahat sekali yang akan menghancurkan mereka. But there, God promises His people that these hostile anti-God forces will be destroyed. Tetapi pada waktu itulah Tuhan berjanji, Allah berjanji kepada umat Israel bahwa semua bangsa-bangsa yang jahat ini akan saya hancurkan. And so Jesus here takes that dramatic language to assure the people final victory is on His side with the people of God. Kata-kata yang sama, yaitu kata simbol yang dipakai sini yang di dalam perjanjian lama diambil oleh Yesus Kristus untuk dinyatakan kepada umatnya, yaitu jemaat di Thyatira, bahwa pada akhirnya umat Allah akan keluar sebagai pemenang. The other dramatic language that Jesus uses here is when He described the morning star. Dan secara bahasa drama juga yang dipakai di sini adalah yaitu tentang bintang fajar. Verse 28 it says, I will also give him the morning star. Ayat 28 dikatakan, dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Maaf, bintang timur bukan bintang fajar. Now we are told later on in Revelation 22 verse 16 that Jesus is the bright morning star. Dan di dalam juga dikatakan dalam Wahyu pasal 22 bahwa Yesus adalah bintang timur atau bintang fajar yang terang. Yesterday, I think some of you suggested that I should go to this Gunung Bromo. Okay? Gunung Bromo. Kemarin ada beberapa waktu kita jalan-jalan ada yang bilang, Pak mau to watch beautiful sunset, sunrise. Ya, that's right. Jadi mengajak bagaimana kalau Pak Bobi ini punya kesempatan untuk pergi ke Gunung Bromo pagi-pagi untuk bisa melihat matahari terbit. In Singapore, unfortunately, we never have such clear skies, ability to see into the stars or early sunrise, set, and so on. Jadi ya di Singapura hal-hal seperti ini nggak bisa dilakukan. But those who live in places where it's possible to enjoy the beauty of the night sky with all the stars that's there, tell us that as the sky gets darker and darker, and when it reaches a peak, and then comes the morning star. Dan saudara-saudara, tapi mereka yang tinggal di Persia, kata ini itu adalah hal yang biasa, di mana mereka sudah biasa melihat bagaimana keadaan makin gelap dan makin gelap dan makin gelap dan makin gelap, dan tiba-tiba saudara, pada akhirnya muncul matahari di dalam kegelapan itu. You know, there are times when we go through very dark nights
in our lives. Dan saudara-saudara, Anda ingat pada saat di mana kita memasuki satu kehidupan, satu kegelapan di dalam kehidupan kita. This was the experience of the churches in Asia Minor. They were going through, as I said on the first day, a very difficult period in the history. Sudah saudara, sebagaimana saya katakan dalam eksposisi saya pengantar itu, bahwa jemaat di Asia kecil ini, mereka memasuki satu periode yang sangat sulit sekali. It seems as if the darkness of the night will just swallow them up. Dan saudara-saudara, sepertinya kegelapan malam itu menelan mereka. And Jesus here is assuring, it is at that time of darkest night you see that morning star. Tapi Yesus memberikan janji, dikatakan, pada waktu kegelapan malam itulah engkau akan melihat bintang timur yang bersinar. I think many of us in our own personal life, maybe unknown to others, but in our personal experience, have known what it is to go through very dark periods in our own lives. Dan secara tentu saja kita mungkin di dalam pengalaman hidup kita secara pribadi, biasanya ada kalanya kita memasuki periode atau saat-saat memasuki kegelapan. At a time when it seems as if no friend, no relative, no people around can truly understand the struggles, the failures, the hurts within our hearts, only that star. We look to it. Dalam pergumulan-pergumulan tersebut, di mana sepertinya tidak ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang lain yang memahami kesulitan kita, tangisan kita, kesedihan kita. Dan pada saat itu, kita harus ingat bahwa ada bintang timur, bintang fajar yang terang. You know, the Bible describes Satan as a fallen star. Kita ingat saudara-saudara bahwa Alkitab menjelaskan bahwa setan itu adalah bintang timur yang jatuh. I've given you references that in Isaiah 14, Luke 10, and Revelations. Dan Anda melihat ada referensi yang sudah diberikan di sini tentang hal itu. He was the bright star, but he rebelled against God, he is fallen. Bintang terang ini kemudian karena melawan Allah, kemudian dia dijatuhkan. Satan is a fallen star, Jesus is the bright morning star. Saudara, setan adalah bintang yang jatuh, sedangkan Yesus Kristus adalah bintang fajar yang terang. And so what is letter here? This letter to the church at Thyatira is trying to tell us is all through history of the church there have been Jezebels trying to confuse the people of God and to make them no different from the rest of the world. Saudara, apa yang mengajarkan kepada kita di sini dari surat kepada jemaat Thyatira, bahwa sepanjang sejarah gereja ada Isabel yang selalu berusaha untuk membingungkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan juga yang berusaha menjadikan umat Allah itu serupa dengan dunia ini. Breakfast we have nice tea, nice coffee. I like your Java coffee. I also like your tea. Ya, biasanya di pagi hari kita ya kalau sarapan itu kan ada teh, ada kopi ya. Dia sangat senang sekali dengan kopi Java, kopi Java. I used to work in the Cameron Highlands like this, 5,000 feet. Many tea estates. Jadi ketika saya baru lulus dari University of Singapore, saya tuh bekerja di Cameron Highlands, itu tempat yang tinggi kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut. And one of my work was to look after these tea workers. Some of them were large tea plantation, 3,000 workers, to look at the water supply, to see that the crèche where babies are kept, they were well looked after, and so on. Nah, jadi tugas saya itu sebagai dokter di situ adalah untuk melihat dan menjaga kesehatan ya dari pekerja-pekerja yang ada tuh buru-buru yang ada di perkebunan teh. And so every week I had to visit tea estates. Jadi setiap minggu ya saya ada acara-acara untuk minum teh. And once in a way I go into this room where there are tea tasters. You see, you have got many, because every day the people have to collect teas from all parts of the plantation, very big, like you have in Java. Ya. Dan saudara, saya kemudian masuk sebuah ruangan di mana ada orang yang khusus untuk merasakan teh, ya, mentes itu rasa-rasa daripada teh itu yang diambil dari berbagai tempat. Because not all tea bushes
may produce different weather conditions, fertilizers, and how you have looked after the bushes may produce this type or the way processing different. Dan saudara, sebab apa saudara? TT ini karena latar belakang mungkin berbeda ya, cara-cara pertumbuhannya, pemeliharaannya berbeda, maka TT ini pasti rasanya ini akan berbeda. So you must be able to separate this grade of tea from the next one, because when you auction the tea, the price depends upon what grade that tea is. Jadi Anda harus membedakan ini teh ini golongan mana, sebab Anda harus ketika Anda mengirim atau mengekspor teh ini, Anda harus menentukan harga daripada teh ini. And so you have in this room tea tasters room, and I remember they had I think about 10 or 12 cups, tea all over. Jadi, and taster went out, just tasting one, spit out the next cup. No, he puts it around his mouth, then he spits. Dan saudara, jadi itu ekspresi bagaimana orang itu mentes, kira ada 10 sampai 12 cangkir yang ada di situ, gelas depannya. Then you write down, no, this group of tea is what grade? They are very good. So they asked me to taste too, see? Mereka ini hebat sekali ya, punya keahlian dalam mentes rasa teh tersebut. Dan kemudian saya juga diminta oleh mereka untuk mencoba mentes rasa teh tersebut. But I tasted same. Ketika saya yang mentes, kok sama saya? Ini gelas ini sama, gelas ini kok sama terus ini? Saya tidak tahu bedanya. He said, no, not same. Taste carefully. Same as this. Same. Dan kemudian katakan, dah, setiap gelas ini beda satu dengan yang lain. Coba tes kembali. Kemudian saya ulang mentesnya, kok sama aja rasanya? Then he brought me grade 1 tea. Taste. I taste. Then he brought me the worst tea. Tea dust. Tea dust is where the machine, after brewing the tea, fall onto the ground. And then they sweep out tea dust. Even that they sell, you see. Dan saudara, kemudian saya diberikan teh yang paling baik sekali, dan juga saya disuruh mentes teh yang paling jelek sekali, yaitu biasanya itu dari debu-debu teh dari mesinnya itu kan ada debu-debunya, itu disapu kemudian dikumpulkan dan diolah biasanya. That is sold to our coffee shops, he said. Dan dia mengatakan, itulah yang kami jual di toko warung-warung kopi. Very cheap. Sangat murah. That taste. Yes, difference between this and this. Dan kemudian saya rasakan, wah betul, sekarang saya tahu apa bedanya yang ini dengan yang ini. But all the others, very hard. Almost no difference. This and this and this. Tetapi yang lain itu yang berada di tengah-tengah itu, saya tidak bisa membedakan rasanya. The world is tasting God's people. Dan saudara-saudara, dunia berusaha untuk mentes rasa orang-orang atau umat Allah. And what they say, Christian, non-Christian, same. Dan mungkin mereka berkata, ini orang Kristen, ini yang bukan Kristen, kok sama saja? Very sad. Itu sangat menyedihkan. I've given you enough examples already from yesterday, day before yesterday. Dan saudara, saya sudah berikan contoh beberapa 2 hari yang lalu. Jesus says, if salt has lost its distinctive taste, its saltiness, it is good for nothing, but to be thrown away and to be trampled under feet. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16, bahwa jika garam itu kehilangan asinnya, maka dia tidak ada gunanya dan dia akan dibuang orang dan diinjak-injak. God help us. You know, when the world sees us, when the world watches us, to recognize these are the people of God. Dan saudara, kiranya Tuhan menolong kita sehingga pada waktu dunia melihat kita, orang lain melihat kita, mereka akan melihat dan dapat merasakan inilah umat Allah. Now we have to hurry along to the next letter, and that is the church in Sardis, a very short letter. Nah, saudara, kemudian kita harus mengakhiri dengan surat yang berikutnya, yaitu kepada jemaat di Sardis, pasal 3. So, let's read together this short letter. Mari kita baca bersama-sama surat yang pendek ini. Kita baca beramai-ramai kepada jemaat di Sardis. 1, 2, 3.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan padahal engkau mati. Bangunlah dan makanlah apa yang masih tinggal, sebab pekerjaan akan dapat sempurna di hadapan Allah kita. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan kenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Now the city of Sardis has had a very long history. Saudara, kota Sardis ini adalah mempunyai sejarah yang sangat panjang sekali. For a long time before Christ, it was the most important city in Asia Minor. Dan saudara, kota Sardis ini bahkan sebelum zaman Yesus Kristus itu sudah menjadi kota yang sangat penting sekali di Asia Kecil. In the 6th century BC, for instance, it was the most powerful city. Dan saudara, pada abad yang ke-6 sebelum kelahiran Yesus Kristus, kota ini adalah kota yang sangat hebat sekali. But sad to say, by the time we come to New Testament, you'll find that it had declined. Tetapi kita melihat pada zaman perjanjian baru, kota yang hebat ini itu mundur sekali. Now what was it that brought about the decline of this great city? Apa saudara yang menjadi sebab mundurnya kota yang hebat ini, yang besar ini? We know that this was a city that was set on a hill. Ya, kita tahu bahwa kota ini saudara adalah kota yang dibangun di atas bukit. In fact, it was set on the edge of a hill, far end edge of a hill. Dan bahkan itu berada di tepi, bukit. On three sides of the city, it was steep decline, 1,500 feet into the valley. Dan saudara-saudara, di satu sisi daripada kota Sardis ini, itu adalah jurang yang sangat dalam sekali, antara 1.500 kaki dari bawahnya, ke bawah. And the only way by which ordinary people to get into the city was by the front gate. Just one narrow road coming in. Dan orang-orang biasa untuk memasuki kota tersebut itu harus melalui satu pintu, satu gerbang yang sangat kecil sekali. Now, 2 times in the history of this city, it was captured by enemies. Dan saudara, dalam sejarah 2 kali kota ini dikuasai oleh musuh. What happened was that the enemies who surrounded the city had climbed up this steep slope. It seems as if impossible, but they managed to climb up. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Musuh-musuh rupanya justru memasuki kota itu dari tempat yang sangat terjal tersebut. Mereka mendaki tebing yang terjal tersebut. You see, the defenders of this city thought that the only way by which people to get into it was by the front. Dan saudara, di dalam pertahanan kota ini, mereka lihat bahwa satu-satunya cara untuk masuk kota itu adalah melalui gerbang depan. So they slackened in their defenses. They didn't guard the other 3 sides. They only watched what was from the front. Dan saudara, mereka ternyata lemah di dalam pertahanan. Mereka mengabaikan 3 bagian lainnya, 3 sisi yang lainnya, yang mereka pikir aman, oleh karena itu jurang yang sangat dalam sekali. Dan mereka hanya menjaga pintu depan saja. As a result, the city 2 times in history was easily overtaken and then destroyed. Dan saudara, sebagai akibat daripada kelemahan tersebut, di dalam sejarah 2 kali kota ini diduduki oleh musuh. Now this has got relevance to this letter and also the spiritual state of the church
in Sardis. Tentu saja cerita ini saudara tidak relevan dengan surat ini dan juga tentang dengan gereja yang di Sardis. Very sad. Again, when you see the opening words of Jesus, these are the words of Him who hold the 7 spirits of God and 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Dan saudara, ayat 1, inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. I think one of the saddest words that we can find in chapter 2 and 3. You have a reputation of being alive, but you are dead. Karena saudara, ada satu hal statement yang sangat menarik sekali yang kita lihat di sini, sangat menyedihkan di sini dalam pasal 2 pasal 3, yaitu engkau mempunyai reputasi yang hebat, tetapi pada dasarnya engkau mati. I've given you on the outline here a quotation by Barclay: the death of the will, the death of feelings, and the death of all loveliness. Dan saudara, di sini dikatakan dari Oliver Barclay, di sini dikatakan bahwa kematian kehendak, kematian perasaan, dan kematian akan segala keindahan. Physically, the believers there were alive, but emotionally, spiritually, and any other thing that really mattered in life, they were dead. Secara fisik, saudara, jemaat di Sardis ini hidup, tetapi secara emosi dan secara rohani mereka mati. You know, when I read this verse this time again, I could not help but think of the comparison. Sometimes marriages are like that. Dan saudara, ketika saya membaca pasal ini, saya bisa membandingkan. Kan kadang kehidupan pernikahan ini seperti ini. It's nice to see young faces and young couples and children and full of life and loveliness. Sangat senang saudara melihat orang-orang muda atau anak-anak yang benar-benar hidup sekali ya. Suasana sangat hidup sekali. You know, it makes you feel very young too. Remember when my first grandson came, I felt so young. Saya masih ingat ketika pertama kali cucu saya lahir, saya merasa sangat muda. But I also have seen enough. Over the years, many marriages, having been involved in student work over 25, 30 years, many of them grow up, they become married. Of course, they always invite my wife, me, to the wedding and sometimes to perform the services. I don't know how many scores of weddings I've gone to. Dan saudara, satu hal yang sangat menyedihkan ya. Saya sudah melihat banyak pernikahan karena saya melayani mahasiswa sudah 30 tahun dan seringkali saya dengan istri saya diundang ke dalam pernikahan tersebut. But also I've seen enough too, and to realize that over the years sometimes there is still the form of a marriage, but it is dead. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang saya lihat belakangan, banyak kali kelihatannya secara formal pernikahan itu masih ada, kelihatan masih hidup, tetapi dalam kenyataannya sebenarnya sudah mati. They may still be living together in the same house. Mereka masih tinggal di rumah yang sama. They may still be sitting and eating from the same table. Mereka masih duduk dan makan di meja yang sama. They may still be sleeping in the same room. Dan mereka masih tidur di kamar yang sama. But really, the marriage dead. Tetapi saudara, pernikahan mereka sudah mati, sudah berakhir. Even church leaders I've seen. Dan bahkan saudara, pemimpin-pemimpin gereja, saya sudah melihat kenyataan seperti ini. More recently, I was in a committee in which to select certain church workers and having to verify what I thought, and we all thought, should be engaged as one of the workers. Dan saudara, saya terlibat dalam satu panitia untuk memilih seseorang untuk satu tugas tertentu. Nah, ada seorang yang saya pikir orang ini sangat luar biasa, sangat baik sekali, yang akan cocok nanti untuk jabatan tersebut. Very effective worker, extremely good preacher, senior to me. Dan saudara, orang ini adalah pengkhotbah yang baik dan sangat efektif sekali dalam pekerjaan. Dan dia lebih senior dari saya, lebih senior dari Pak Bobi. But
But then, when we had to go through the details, the family life, Dan ketika kami masuk pada hal-hal yang detail sampai kepada kehidupan keluarga, I realized this was here again. The form is there. The form, reputation of being alive, that marriage still alive, but really dead. Tetapi saudara, ternyata apa yang terjadi di jemaat di Sardis ini ternyata terjadi dalam keluarga itu. Pernikahan itu kelihatannya masih ada, tetapi kenyataannya pernikahan tersebut sudah berakhir, sudah mati. Churches can be like that. Dan gereja bisa seperti itu. Unless some of you become too depressed since you are married. Let me put it this way. Saudara, mungkin Anda melihat tentang pernikahan Anda, coba saya akan menjelaskan dengan cara yang lain. I often tell younger people in my country, maybe your country different, but I'm frank with them. I start off by saying, every marriage is doomed to fail. Dan saudara, saya selalu mengatakan kepada orang-orang muda di negara saya, ya, bahwa setiap pernikahan itu sepertinya ditentukan untuk gagal. And that makes everyone sit up, you see. Dan kemudian mereka mulai berdiri. I mean, you are thinking of two fallen, fallible human beings. Dan kita melihat di sini bahwa sebenarnya kita berdiri di sini kita melihat bahwa ada hal di mana manusia itu jatuh. And you are bringing them together. You are asking them to live in the same house, to eat at the same table, to sleep in the same bedroom, day after day, month after month, year after year. Nah, saudara, dua orang ini kan dua orang yang jatuh, saudara. Dua manusia yang jatuh ini kemudian disatukan, tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, makan di meja yang sama, dan mereka akan hidup minggu, bulan, dan tahun-tahun yang panjang. You know, when you have one fallen, fallible human being like myself, is bad enough. We know it. So difficult. Dan saudara, sebagai manusia yang jatuh, ya, saya juga mengalami hal itu, hal yang sangat sulit sekali. But then you bring together two people like that into such close contact for years on end. Saudara, sendiri aja sudah sulit. Sekarang dua orang disatukan dan akan hidup bertahun-tahun. Sangat sulit sekali. And that's why, thank God, the only way to make it work is by the grace of God. Dan sudah satu-satunya jalan yang memungkinkan pernikahan itu menjadi hidup, itu adalah anugerah Allah. No other way. Tidak ada cara lain. Need for forgiveness, need for understanding, need for give and take, and making time for one another. Dan saudara-saudara, kita sangat membutuhkan saling mengasihi, saling mengampuni, kita memberi, menerima, dan saudara, hal ini sangat penting sekali. And so what can happen in marriage, in churches too. The form is still there. Sunday after Sunday, people come together, but there's death there. Dan saudara, apa yang terjadi dalam pernikahan juga bisa terjadi dalam gereja. Bisa terjadi dalam gereja, di mana kelihatannya seperti ada kehidupan, tapi sebenarnya yang ada adalah kematian di dalam gereja tersebut. But then Jesus here offers a hope, and then he says, "Wake up! This church that is dead, sleeping, wake up!" Dan saudara, kemudian kita melihat di sini bagaimana Yesus Kristus memberikan pengharapan. Bangun, gereja ini mungkin sudah mati, gereja ini mungkin sedang tertidur. Bangun. Remember verse 3, therefore what you have received and heard, obeyed, repent. Again the word, repent comes in. But if you do not wake up, I will come like a thief. Ayat yang ketiga dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. You know, this expression, Jesus coming like a thief, was one of his own favorite way of describing himself. 5 times in his parables, 5 parables, is built around the idea of his coming like a thief. Dan saudara, kita melihat ini apa itu
kiasan pencuri, saudara. Kiasan pencuri ini seringkali dipakai oleh Yesus Kristus. Bahkan di dalam perumpamaan-perumpamaan 5 kali dipergunakannya. Bahwa kedatangannya itu seperti seorang pencuri. You know, the whole idea of a thief coming is that he comes in an unexpected time, in an unexpected way. Sebab apa, saudara? Kalau pencuri itu datang, itu waktunya itu tidak pernah diduga. Dan caranya juga nggak bisa diduga. Right, the thief doesn't telephone you, hey, tonight I'm coming at 2 o'clock. Nggak ada itu pencuri kemudian menelepon, halo, saya mau datang ke rumahmu jam 2 pagi. Oh, it is unexpected. Tidak, saudara, itu sama sekali tidak diduga. Like the church, like the city of Sardis, it was unprepared. It never expected that it was possible for people to climb that steep cliff into the city. Sama juga halnya dengan orang-orang di kota Sardis. Mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga bahwa musuh mereka justru akan datang dari tepi jurang yang terjal tersebut. Well, still, because there was no persecution in the church, there was no heresy in the church, so the leaders have become, we say, complacent, very smug, very self-confident. Everything is going all right, very smooth. Sebab apa, saudara? Jemaat di Sardis itu aman-aman saja. Ya, tidak ada penyiksaan di situ, tidak ada penderitaan di situ, tidak ada begitu kesulitan. Mereka begitu yakin dengan apa yang mereka alami di dalam gereja mereka. Ya, saudara, seandainya itu ada ada datang penyiksaan atau ada ajaran yang salah masuk ke dalam gereja, ya pasti pemimpin-pemimpin itu kan akan menyadari akan hal itu dan ada reaksi dari mereka. And so this church was not vigilant, it was not prepared for that unexpected things that might come. Dan saudara, gereja ini adalah gereja yang sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang kepada mereka. In your outline, I gave this reference, this emphasis, the need to be watchful, the need to be on guard is one of the major themes in Christ's teaching, as well as the epistles. Dan saudara, di outline yang saya sudah berikan, di situ saya memberikan betapa pentingnya kita ini berjaga-jaga. Sebab ini adalah salah satu tema yang sangat penting sekali di dalam surat-surat para rasul. And so in Mark's Gospel 13, I say, quoting there, what I say to you, I say to everyone, watch, be on guard. Dan saudara, Markus 13 ayat 37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Same way too, Paul in 1 Thessalonians says, so then, let us do not be like others who are asleep, let us be alert or watchful and self-control. 1 Thessalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. I wonder whether you've asked yourself, what really does it mean to be watchful for the unexpected? Not only the fact of Christ's coming is unexpected, the fact that you and I may have to leave this world unexpectedly too. Nah, saudara, apa sebenarnya pengertian, apa sebenarnya arti berjaga-jaga di sini? Berjaga-jaga di sini bukan hanya saudara kita berjaga-jaga tentang kedatangan Yesus Kristus yang tidak terduga-duga, tetapi juga kita akan meninggalkan dunia ini. Mungkin juga kita tidak bisa menduganya kapan kita akan meninggalkan dunia ini. You know, some people think that to be watchful means that we must be busily engaged in some spiritual exercise. Dan saudara, banyak orang berpikir yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga di sini adalah kita harus sungguh-sungguh aktif dan kita harus sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang rohani dengan cara yang luar biasa. Go to church more often, read the Bible continually, praying, evangelizing, morning to night. Dan saudara, sepertinya yang dimaksudkan berjaga di sini ke gereja lebih sering lagi, ya, memberitakan Injil lebih banyak, kemudian membaca Alkitab lebih banyak lagi, berdoa lebih banyak lagi. Many years ago, I had a friend in the university. He wrote a book, a very serious book, in which he stated quite plainly by his calculation
that Jesus was going to come back in the year 1988. Dan saudara, ada seorang rekan saya di universitas yang menulis sebuah buku dan dia membuat satu kalkulasi perhitungan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1988. Now he was very serious, and this book was quite widely read, and many students and graduates asked, what do you think about this book and what he has stated there and so on. Wah, bukunya saudara disirkulasi luas sekali dan banyak mahasiswa yang bertanya kepada saya, apa pikiranmu, apa pendapatmu tentang buku ini? Now one day this person was speaking to a group of pastors, and after having made his presentation, one pastor asked this question. Dan saudara, pada satu saat saudara orang ini yang menulis buku ini mau kiamat tahun 88, setelah dia memberikan satu presentasi kepada pendeta-pendeta, dan setelah dia menyelesaikan khotbahnya, ceramahnya, ada seorang yang bertanya kepadanya, Mr. So and so, you believe that this date, this year, he's coming back. Then why are you not resign from the university, resign as being a lecturer, since you only have got 2 years more, just go around sharing the gospel with everyone. What's the use of doing your normal work? Dan saudara, kepada penulis buku ini orang ini bertanya, Anda kan punya keyakinan, Anda kan tahu tinggal 2 tahun lagi, mungkin tahun 86 khotbah itu, tinggal 2 tahun lagi bahwa ini akan kiamat. Kalau memang Anda sudah tahu tinggal 2 tahun lagi, kenapa Anda itu tidak berhenti menjadi dosen dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain? Now he was unprepared for that question, and after that he began to talk less about 1988. Dan saudara, pertanyaan ini membuat dia itu bingung karena dia tidak siap untuk menjawab pertanyaan ini. Dan akibat daripada pertanyaan ini, saudara, dia mulai mengurangi pidato atau kampanyenya tentang kedatangan Yesus tahun 88. Now I can see the good point of what this pastor was trying to say. That there is a sense in which we should be doing more for the Lord Jesus Christ, more in helping in the extension of His kingdom, more giving time to prayer and to evangelism. All the time we should be doing more and more. I agree. Dan saudara, apa yang menarik bagi saya dengan pertanyaan daripada pendeta ini, dengan pendeta ini, yaitu kalau kamu tahu kamu sudah mau berakhir hidupmu, ya lakukanlah lebih hebat lagi, lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. But I think he erred. He was wrong. If by his question he assumed that if we went about doing our normal work, as in the case of this person, then you are doing something less spiritual than coming to church all the time, reading the Bible all the time, evangelizing all the time, and so on. Di balik pertanyaan ini, saudara, dia membuat satu kesalahan, bahwa di mana dia menganggap bahwa pekerjaan orang ini, yaitu sebagai dosen dan juga membantu pemerintah dalam pemerintahan, adalah satu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kerohanian sama sekali. Ya, itu satu pandangan yang keliru. No, to be watchful, to be vigilant, is not just busy, just running here, doing some what is called spiritual exercises, but it is to be constantly in the center of God's will. Dan saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan watchful di sini atau berjaga-jaga di sini bukan berarti kemudian kita aktif dengan pekerjaan-pekerjaan rohani dan mengabaikan yang lain. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita terus-menerus berpegang dan hidup dan berdasarkan kehendak Allah. You can continue to be a teacher in school and be at the center of God's will. Dan saudara-saudara, Anda bisa terus menjadi seorang guru di sekolah, tetapi Anda pada saat yang sama tetap hidup di dalam kehendak Allah. You can continue to be a nurse looking after patient in a hospital and be at the center of God's will. Dan sama juga halnya jika Anda bisa tetap menjadi bidan atau menjadi perawat di rumah sakit, tetap melayani para pasien Anda. You can be an engineer designing bridges and still be in the center of God's will. Anda bisa menjadi seorang insinyur dan melakukan tugas-tugas Anda, dan Anda pada saat yang sama tetap pada kehendak Allah. The point is, no matter where we are,
what we are doing at that point in time, never to be ashamed when the Lord comes back. Nothing to regret. Any point in time. And to know that where I am at this point in time, I'm in the center of God's will. Yang penting di sini saudara-saudara, bukan apa yang kita lakukan dan di mana kita berada, tetapi saudara, apapun juga yang kita kerjakan, apapun juga yang kita lakukan, yang penting pada waktu Tuhan datang, kita melakukan dan kita berada pada kehendak Allah. I spoke last week at a medical conference. I gave this example of what it means to be presenting ourselves to God no matter where we are. Dan saudara, pada minggu lalu ketika saya berkhotbah di hadapan para dokter dan dokter gigi, saya mengatakan bagaimana apa artinya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. One Sunday, the Baptist pastor, I read this many years ago, wanted to teach the members of his congregation a very important lesson. Nah, saudara, pada suatu saat ada seorang pendeta gereja Baptis ingin mengajari jemaatnya tentang pelajaran yang sangat penting sekali. And so he told the members of the church, next week when you come, I want each of you to bring something that symbolizes your normal Monday to Saturday activity. Dan saudara, pendeta mengatakan pada hari Minggu yang akan datang, setiap jemaat membawa sesuatu yang dapat menjadi simbol daripada kehidupan sehari-harinya, yaitu mulai dari Senin sampai dengan Sabtu. And so next Sunday, the people brought along all their barang-barang. Dan saudara, setiap orang yang datang anggota jemaat itu yang membawa benda-benda mereka. The teacher brought along her pile of textbooks or exercise books that she has to mark, carry it. Dan guru saudara, pada guru membawa buku-buku pelajaran dan juga termasuk pekerjaan anak-anak yang sudah diberi nilai. The nurse brought along the thermometer, simple thermometer. Ya juga jadi ya mungkin ya guru dan lain sebagainya itu dokter dan sebagainya mungkin membawa ya termometer dan lain sebagainya. And the engineer brought along his calculator, the doctor brought along his stethoscope. Everybody brought something. Jadi setiap orang, profesi apapun juga, mereka membawa sesuatu yang merupakan simbol pekerjaan mereka. The mother brought along her feeding bottle for the baby. Jadi ibu itu membawa dot untuk bayinya. And then they all were seated down. Dan kemudian setiap orang itu duduk. And as the service began, the pastor invited the members of the church to come forward one by one and to lay on the altar table the things that they have brought. Dan saudara-saudara, setiap jemaat itu yang duduk itu kemudian pendeta ini mengundang mereka satu persatu untuk menyerahkan dan menaruh di depan altar barang atau benda yang mereka bawa. As a symbol that what they did from Monday to Saturday would always be done as an act of worship to God. Yaitu sebagai simbol bahwa apa yang mereka lakukan mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu sebagai satu pernyataan penyembahan mereka kepada Allah. Yes, friend, true worship, true commitment is not limited on Sunday or limited to within the four walls of the church. Dan saudara-saudara, komitmen yang sesungguhnya, penyembahan yang benar itu tidak dibatasi oleh pada hari Minggu atau oleh 4 sudut gereja, tetapi apapun juga yang kita lakukan. We can be watchful. We can be ready for Jesus Christ. So no matter where we are, in school, in hospital, or in the kitchen, kita dapat menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapanpun juga dan dimanapun kita berada, apapun juga pekerjaan kita, mungkin di dapur atau kita di sekolah atau mungkin kita sedang bekerja di perusahaan. Whether it is the Lord himself comes back or whether I physically drop dead suddenly, unexpectedly, nothing to be ashamed of. No regrets. Because I have been in the center of God's will. Saudara, tidak menjadi masalah. Apakah Yesus tiba-tiba datang atau saya tiba-tiba mati, itu tidak menjadi masalah. Sebab apa? Yang penting adalah saya tetap hidup di dalam dan berdasarkan
kehendak Allah. And so Jesus here speaks to this church, and he speaks to all of us. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says. Dan saudara-saudara, sebagai penutup dalam surat ini dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Be awake, be watchful Dan for the saudara-saudara, unexpected. saudara bangun dan berjaga-jagalah untuk hal-hal yang tidak terduga. In closing, I feel I need to just explain this closing quotation from this very well-known flautist. He plays a flute, and I love his flute, and we have a number of records by this famous James Galway. Dan saudara, saya ingin menutup bagian ini dengan mengutip beberapa kata di sini. I'm sure those of you who love music, who love classical music, will be familiar with his name too. Dan saya yakin Anda yang sangat terbiasa dengan musik, Anda akan sangat mengerti tentang hal ini. In his autobiography, he described how that once he had a very serious accident and he thought that that was the end of it, of his life. Dan saudara diceritakan tentang kehidupannya, di mana dia mengalami satu kecelakaan. And suddenly he became increasingly aware of the unexpectedness, of what might happen and how life will just be cut off like that. Karena peristiwa kecelakaan tersebut, saudara, dia akhirnya sangat sadar sekali akan hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi. And then he says here, I decided that henceforth, from then on, I will play every concert, cut every record, give every TV program as if that were my last. Nah, saudara, ini jadi J. Galway di sini. Saya memutuskan bahwa mulai sekarang saya akan memainkan setiap konser, memotong setiap rekaman, memotong setiap rekaman, memberi setiap acara TV seolah-olah itu adalah yang terakhir. And the important thing is to make sure that every time I play the flute, my performance will be as near perfection and full of true music as God intended. Saudara, hal yang penting adalah memastikan bahwa setiap waktu saya memainkan seruling saya, penampilan saya akan mendekati kesempurnaan dan penuh dengan musik yang sesungguhnya seperti yang Tuhan maksudkan. I think the important words are, as if it were my last. Dan saudara, kata yang paling penting adalah saya ingin berkarya sampai saat yang terakhir. Dear friends, whether you are saying something to your parents or your wife or your children or your friend or going somewhere, always bear that in mind. That may be the last act you will ever do. Dan saudara, setiap kali Anda melakukan, apakah itu untuk temanmu, apakah untuk orang lain, apakah itu untuk keluargamu, selalu ingatlah dalam pikiranmu, mungkin itu adalah perbuatan yang terakhir untuk mereka. And if we were to able to say before God, no regrets.